Halo teman-teman investor dan pecinta pasar modal, selamat datang di channel stocknow.id, tempat kita bahas segala hal tentang uang, saham, dan instrumen keuangan lainnya. Hari ini kita bakal jelajahi dunia bursa efek di 6 negara raksasa, seperti ada Amerika, Inggris, China, Jepang, India, dan juga Indonesia. Kenapa topik ini penting? Karena bursa efek itu bukan cuma tempat jual beli saham, tapi jantung ekonomi global yang bisa dongkrak ekonomi suatu negara dari investasi saham. Kita akan kupas tuntas sejarah singkatnya, mekanisme kerjanya, historical return-nya, dan jumlah investor yang ikut berpartisipasi di bursa efek Indonesia ataupun yang lainnya. Untuk yang pertama, saya mulai dari yang paling ikonik, yaitu Amerika Serikat. Amerika, tanah Wall Street, punya dua raksasa bursa efek, yaitu New York Stock Exchange atau NYSE dan juga ada Nasdaq. Sejarahnya dimulai dramatis pada 17 Mei 1792 dengan Bretton Woods Agreement atau kesepakatan di bawah pohon butternut di mana ada 24 broker yang janji komisi tetap untuk transaksi obligasi pemerintah dan saham, yang mana saham bank pertama kala itu adalah Bank of New York. NYSE formal lahir tahun 1817 sebagai New York Stock and Exchange Board, pindah ke gedung ikonik di 11 Wall Street tahun 1865. Sementara Nasdaq itu bursa pertama yang fully electronic, lahir 1971 untuk saham teknologi seperti yang kita kenal sekarang ini ada Apple dan Amazon. Nah, pada tahun 2006, NYSE jadi perusahaan profit setelah merger dengan perusahaan Euronext. Dan di tahun 2013 diakuisisi lagi oleh Intercontinental Exchange. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan mekanisme yang ada di Bursa Efek Amerika Serikat. Nah, di Bursa Efek Amerika Serikat itu menerapkan mekanisme secara hybrid. Ada campur lelang terbuka di Bursa Efek, lalu ada electronic trading via handheld device sejak 1995. Atau ya sekarang yang kita lakuin bisa beli secara online. Untuk jam tradingnya itu buka Senin sampai Jumat, jam 9.30 pagi hingga 4 sore Eastern Time. Dan berlangsung sekitar 293 hari dalam setahun. Dan bursa US juga ada circuit breaker-nya. Kalau misalnya indeks seperti S&P itu turun 7%. Akan diberlakukan trading halt juga selama 15 menit buat cegah panic selling. Nah, biasanya nih ya, kalau trading halt itu terjadi, itu karena ada beberapa hal yang mungkin negatif banget nih. Contohnya itu kayak krisis ekonomi, lalu ada wabah seperti COVID-19 lalu, dan juga ada perang besar gitu yang terjadi di negara tersebut atau mungkin negara sekitar. Selain itu, kalau bahas return historicalnya, udah pasti indeks US itu keren banget. Nah, saya ambil contohnya di indeks S&P 500 sebagai benchmark utama. Average return tahunan itu mencapai 10,1% dari 1928 hingga 2024, termasuk dividen. Dan lebih dari 150 tahun, itu average-nya di angka 9,4%. Dan di tahun 2024 aja itu udah naik 23,3%. Saat ini, NYSE punya 2.223 perusahaan terdaftar atau TBK dengan market cap mencapai 69,1 triliun US dollar. Berdasarkan data September 2025. Dengan market cap sebesar itu, jumlah investornya juga nggak main-main. Angka investor di US itu mencapai 62% dari orang dewasa Amerika Serikat, atau sekitar 162 juta yang aktif menggunakan saham ataupun reksadana. Dan sebagai informasi, memang angka ini besar karena tingkat literasi keuangan di Amerika itu juga tinggi sebenarnya. Jadi nggak heran kenapa angka 62% itu bisa kecapai. Semoga Indonesia juga bisa kecapai ya angka literasi itu supaya investor di Indonesia makin banyak dan teredukasi juga. Nah, kita lanjut ke bursa Eropa ya teman-teman. Nah, di Eropa ini ada London Stock Exchange atau LSE yang saya ambil. LSE ini merupakan pusat keuangan sejak abad 17. Asalnya dari coffee house seperti Jonathan's, di mana pada kala itu broker nih lagi ngopi nih sambil deal saham pada tahun 1698. Dipimpin oleh John Costain yang bikin daftar harga pertama nih untuk saham-sahamnya. Nah, untuk formulasi sebenarnya lahir 1801 di Capel Court sebagai subscription room yang aturannya itu dimodifikasi pada tahun 1812. Nah, mungkin untuk milestone-nya nih ya, atau titik kritikal dari LSE ini itu ketika tahun 1986 yang disebut dengan Big Bang. Di mana pada saat itu deregulasi besar yang mengubah LSE jadi electronic trading. Nah, jadi tutup trading floor dan lahir AIM nih untuk startup tahun 1995. Pada tahun 2007, merger dengan bursa Italiana, jadi London Stock Exchange Group, yang
kita kenal sampai saat ini. Jadi mekanisme di LSE ini itu full electronic via Millennium Exchange. Buka jam 8 pagi hingga 4.30 sore GMT. Untuk harinya itu semua bursa mungkin sama ya, Senin sampai Jumat. Nah, di bursa Eropa juga ada main market untuk saham blue chip dan AIM untuk perusahaan-perusahaan kecil. Investor juga bisa trading pakai broker dengan auction buka tutup harian seperti yang biasa kita lakukan di Indonesia atau yang mungkin teman-teman lihat di order book bid offer. Oke, kalau kita bahas return-nya dari sebagai indeks utama. Nah, sedikit sebenarnya return-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan bursa Amerika, yaitu hanya 6,3% tahunan dari 2003 hingga 2023, termasuk dividen. Untuk year to date 2025 itu di angka 13,3%, dan saat ini ada 1.660 perusahaan yang udah listing dengan market cap mencapai 4,0 triliun US dollar. Untuk investor dari market saham di Inggris ya, teman-teman, ini investornya itu udah mencapai 36% orang dewasa di UK. Atau sekitar kalau menggunakan angka itu di 19,3 juta orang, dan yang aktif itu sebenarnya sedikit sih, hanya 2,75 juta per tahun 2025. Sebenarnya kalau dilihat ya, ini Gen Z ini menjadi penopang atau yang paling bersemangat nih. Karena Gen Z ini sebagai investor itu naik 21% sejak tahun 2022. Dan mungkin di banyak negara juga ini banyak terjadi ketika COVID melanda, akselerasi pembukaan akun untuk investor saham ini didominasi oleh Gen Z, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita bahas bursa dari Amerika dan bursa dari Inggris, sekarang kita akan lari nih ke Asia. Di Asia, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bursa China dan Jepang. Untuk China sendiri, di sini ada Shanghai Stock Exchange atau SSI. Yang mana SSI ini yang paling dinamis tapi volatile. Sejarahnya, dari 1891 sebagai Shanghai Share Brokers Association. Nah, terus tutup nih pas Perang Dunia Kedua dan revolusi lagi itu di 1949. Pasar modal modern itu lahir di Cina tahun 1990 ketika reformasi Deng Xiaoping. Lalu, market beroperasi lagi mulai Desember di tahun itu juga ketika ada reformasi tersebut. Hal besar dari pasar saham China adalah IPO terbesar di dunia oleh ICBC atau Bank ICBC tahun 2006 dan Star Market di tahun 2019. Buat startup teknologi seperti Alibaba juga. Nah, untuk returnnya SSI Composite ini itu sebenarnya cukup roller coaster nih. Dari 1990 itu CAGR-nya hanya 8-9%. Tapi tahun 2024 ini naik 15%. Setelah yang mengalami slump. Market cap itu mencapai 10,7 triliun US dollar dengan top market cap-nya itu dipimpin oleh Tencent sebagai market cap sebesar atau ya sekitar 750,5 miliar US dollar. Tapi yang menarik adalah pasar saham China ini menjadi pasar saham yang cukup rally nih secara year to date, mencapai 14,9%, yang ditopang oleh saham Tencent, Alibaba, sampai perusahaan Xiaomi. Jadi brand-brand terkenal nih kayak game PUBG atau e-commerce Alibaba dan teknologi dari Xiaomi yang mungkin teman-teman saat ini gunakan gitu ya. Itu menjadi penopang pasar saham China di tengah lesunya daya beli di China. Karena kalau teman-teman ingat nih ya, di tahun 2024-2023 lalu pas cari recovery COVID ya, itu pasar properti China itu lagi lesu-lesunya hingga ekonomi juga lesu karena demand yang menurun drastis. Tetapi pada kala itu ada stimulus yang diluncurkan oleh pemerintah China, yang mana dari stimulus itu perlahan ekonomi China bangkit dan saat ini mulai kembali lagi ke masa perform ya, yang mana ini tercermin dari year to date pasar saham China sendiri. Jepang, negara matahari terbit dengan Tokyo Stock Exchange, bahkan menjadi yang tertua di Asia. Lahir 15 Mei 1878 sebagai Tokyo Kabushiki Torihikichi. Lalu sempat tutup nih ketika Perang Dunia Kedua terjadi di 1943. Jadi banyak bursa saham yang tutup ketika Perang Dunia Kedua nih teman-teman. Karena kalau buka udah pasti bursa sahamnya anjlok selanjut-anjloknya. Nah, jadi bursa Jepang ini itu setelah Perang Dunia Kedua 1943 buka lagi di 1949 ketika Undang-Undang Sekuritas baru diterbitkan. Lahiran Nikkei itu di 7 September 1950 atau sebagai indeks pertama kali yang dipublikasikan di surat kabar Nihon Keizai dengan nilai nominalnya itu pada saat itu di 176,21 poin. Ini simbol recovery pasca Perang Dunia Kedua. Dan sejak itu, Nikkei jadi barometer untuk ekonomi di Jepang nih, teman-teman. Nah, di akhir tahun 1980-an, bubble ekonomi itu terjadi di Jepang, teman-teman. Pada 29 Desember 1989, Nikkei itu mencapai all-time high-nya di 38.915. Naik 489% nih, teman-teman, sejak tahun 1980. Tapi, ini awal tragedinya. Karena valuasi saham itu udah overvalue, udah overheat nih, teman-teman, karena kenaikannya gila-gilaan. Nah, lalu terjadi crash dahsyat yang terjadi itu di
kisaran Januari 1990. Nikkei itu anjlok 38% dalam bulan itu saja. Dan terus turun ke level terendahnya atau low-nya di 7.054 nih. Bayangin dari 30 ribuan ke 7.000 teman. Dan jadi pada 10 Maret 2009 hal itu terjadi. Atau mungkin kalau secara persentase itu sekitar 82% teman-teman, dari 30 ribu hingga 7.000 nih. Jadi ya ini biasa orang Jepang menyebutnya dengan last decade. Nah, jadi yang menyebabkan sebenarnya terjadi kolaps pasar saham itu karena banyak bank-bank yang mengalami gagal bayar hutang nih. Dan juga ada zombie companies yang mungkin kalau orang sekarang bilangnya hidup segan, mati tak mau. Itu perusahaan zombie companies. Nah, jadi mungkin itu sejarah dari ekonomi atau mungkin bursa saham Jepang nih teman-teman secara singkat. Kalau untuk transaksinya dan mungkin regulasi waktu aktif bursa Jepang itu sama halnya dengan bursa-bursa lainnya ya. Dari jam 9 pagi hingga setengah 4. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bursa Indonesia. Ayo kita mundur ke masa lalu. Bursa saham Indonesia lahir di era kolonial 12 Desember 1912. Dibentuk di Batavia yang teman-teman kenal sekarang dengan Jakarta. Oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung perdagangan komoditas seperti gula dan tembakau. Saat itu namanya adalah Batavia Stock Exchange. Tapi sayangnya tutup pasca Perang Dunia Kedua, teman-teman. Pas kemerdekaan 1945, bursa sempat mati suri. Baru dibuka lagi di 30 November 1977 sebagai Jakarta Stock Exchange atau JSX dengan 13 perusahaan TBK yang terdaftar saja dan mungkin hanya segelintir orang yang bisa membeli atau memiliki akses untuk membelinya. Ini simbol bangkitnya ekonomi nasional pasca Orde Baru. Lalu 10 Agustus 1982 lahir Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sebagai barometer utama kita. Mulai dari best 100 poin awal dari IHSG dan sekarang sudah 8.000. Dari situ, IHSG tumbuh volatile dan mendorong IPO besar-besaran di tahun 1980-an. Nah, untuk milestone IHSG sendiri, itu yang bikin bangga terjadi pada tahun 1995, di mana IDX saat ini itu memperkenalkan Jakarta Automatic Trading System atau JATS. Yang mana JATS ini merupakan sistem elektronik pertama yang bikin trading itu lebih cepat dan lebih transparan. Tentu ini menjadi lonjakan besar dari manual ke digital. Tentu ini akan mudah dijangkau oleh orang banyak ketika JATS ini pada saat itu diaktifkan. Lalu, 1 Desember 2007, merger JSX dan Surabaya Stock Exchange atau SSX. Jadi, Indonesia Stock Exchange IDX. Jadi, JSX dan SSX ini di-merger. Jadi, yang namanya IDX sekarang, atau Indonesian Stock Exchange. Atau bursa satu-satunya di Indonesia gitu. Nah, IDX ini menjadi salah satu bursa yang mana pertumbuhannya ini tercepat di Asia. Per September 2025, di IDX aja itu udah ada 955 perusahaan yang IPO atau yang terdaftar. Dan mungkin sebenarnya kalau jujur-jujuran ya teman-teman, mungkin nggak nyampe dari setengahnya yang aktif ditransaksikan atau mungkin yang liquid gitu teman-teman. Jadi ya sayang aja sih, dari 900 mungkin hanya 300 hingga 400 yang aktif ditransaksikan oleh investor. Untuk transaksi hariannya itu per September itu di angka kisaran rata-rata 13 hingga 15 triliun rupiah per harinya. Dan jumlah investor terus bertambah dari tahun ke tahun gitu teman-teman. Karena mungkin inklusi keuangan dari Bursa Efek, Sekuritas, ataupun OJK itu sangat masif untuk mendukung literasi yang tinggi untuk keuangan di Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Stocknow.id kali ini. Semoga dari video ini teman-teman dapat insight nih terkait dengan historical atau sejarah bursa saham yang ada di negara-negara besar di dunia. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan kalau teman-teman suka terkait dengan video atau pembahasan ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar judul apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam cuan dan bye-bye!